Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Duyana. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait perubahan politik taktik penjajahan, di mana ada submateri yaitu mengenai kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme di sini merupakan suatu sistem perekonomian yang memfokuskan pada peran modal dan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu untuk mengembangkan diri mereka, terutama dalam hal pengembangan ekonomi. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem kapitalisme sebagai sistem yang sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian suatu negara karena adanya peran individu dalam meningkatkan perekonomian negara. Dalam hal ini, individu menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi kapitalisme. Namun, di sisi lain, meskipun ekonomi dalam kapitalisme mengalami perkembangan yang sangat pesat, terdapat beberapa masalah terutama dalam aspek sosial. Dalam sosial, terjadi banyak kesenjangan sosial antara si kaya, yaitu si pemilik modal, dengan si miskin atau buruh, atau juga disebut dengan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Kesenjangan inilah yang kemudian menyebabkan kapitalisme hancur karena adanya tekanan dari si kaya untuk membuat si miskin itu tadi memberikan keuntungan yang semakin besar kepada mereka, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan dari pihak si miskin dengan melakukan pengunduran diri secara besar-besaran, sehingga pada saat itu terjadinya banyak pengangguran yang kemudian menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Di sisi lain, hal tersebut juga menyebabkan berkurangnya permintaan akan jasa dan barang yang kemudian berakibat terhadap kacaunya kegiatan bisnis. Hal itulah kemudian yang menyebabkan sistem kapitalisme mengalami kehancuran. Setelah sistem kapitalisme, terdapat sistem sosialisme yang merupakan bentuk pemberontakan dari buruh terhadap sistem kapitalisme, di mana sistem sosialisme di sini memfokuskan diri terhadap kesamarataan antar individu, sehingga dalam artian mereka memiliki batasan untuk melakukan suatu hal, terutama dalam hal ekonomi. Kemudian, faktor inilah yang menjadikan sosialisme mengalami kehancuran lebih cepat daripada apa yang diperkirakan, karena diketahui bahwa pembatasan perilaku di sini kemudian menyebabkan ekonomi dari suatu negara tersebut tidak mengalami perkembangan karena adanya batasan-batasan itu tadi. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah dalam sistem kapitalisme dan juga sistem sosialisme di sini, kemudian hadirlah ekonomi Islam yang menjadi jawaban dalam semua permasalahan ekonomi itu tadi. Dalam hal ini, ketika dibandingkan dengan kapitalisme, dalam kapitalisme kita ketahui bahwa fokus utamanya adalah diri setiap individu. Di dalam Islam juga mengakui terhadap kemampuan dan kepemilikan individu tersebut terhadap suatu hal atau terhadap suatu keahlian. Namun bukan berarti pengakuan tersebut tidak memiliki kontrol atau dibiarkan sebebas-bebasnya seperti halnya dalam kapitalisme. Tidak. Dalam Islam, individu memang diberikan kebebasan untuk meningkatkan potensi diri, namun di sini harus didasarkan dengan syariah-syariah Islam yang masih ada, sehingga dalam mengembangkan diri sendiri tersebut mereka tidak menyalahi
atau tidak menyalahi batasan-batasan terhadap pihak lainnya seperti itu. Lalu ketika permasalahan dalam sosialisme mengenai kesamarataan. Dalam Islam, kesamarataan ini tidak disebut sama rata, namun disebut keadilan. Adil di sini beda artinya dengan kesamarataan, karena adil merupakan suatu keadaan di mana mereka mendapatkan apa yang mereka telah kontribusikan. Itulah kemudian yang menjadikan Islam merupakan sistem yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam sistem ekonomi. Begitulah dari saya. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan dapat diterima dengan mudah dan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.